Shalom, pemirsa yang kami kasihi Bapak Ibu dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, di mana siaran ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya, dari kantor Conference Jawa Kawasan Timur. Dan kiranya rekaman daripada Sekolah Sahabat ini, diskusi ini, dapat menjadi berkat bagi semua pemirsa dimanapun berada. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, bila mana pemirsa sekalian rindu untuk dilayani dari kantor Conference di kawasan Timur, maka bisa menghubungi kami melalui nomor WA yang tertera di layar pemirsa sekalian, dan kami akan dengan senang hati untuk melayaninya. Pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang ke-10, di mana judulnya adalah Suami dan Istri Bersama di Salib. Dan narasumber kita pada pembahasan minggu ini adalah yang ada di sebelah kiri saya. Beliau adalah Pendeta Meki Lapasiang, Direktur Penerbitan KJKT. Kemudian yang kedua adalah di sebelah kanan saya, hamba Tuhan Pendeta Susilo Mundriharto, Direktur Pendidikan KJKT. Kita puji Tuhan dan kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam belajar Sekolah Sahabat ini. Pendeta Meki akan pimpin kita dalam doa. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah, Pencipta, Penebus, Pemelihara hidup kami. Ketika kami akan membahas dan belajar dari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat, Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk membuat kami mengerti, bahkan ini akan menolong kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, judul pelajaran kita seperti yang saya sampaikan tadi adalah Suami dan Istri Bersama di Salib. Ayat inti yang diberikan untuk kita adalah terdapat dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Bunyinya, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Kita akan belajar bersama-sama, di mana pembahasan yang pertama akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Meki Lapasiang. Kami berikan kesempatan. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta Victor. Suami dan istri bersama di salib, ini adalah pelajaran kita dalam pekan ini, dan saya ingin memulai dengan kalimat ini untuk mengawali pelajaran pembahasan saya. Sebesar dan sehebat apapun cinta, jika rohani dan pandangan tentang Tuhan tidak sejalan, maka tidak akan berjalan cinta itu. Ada satu kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab yang sangat mendukung untuk judul kita dalam pekan ini. Kisah antara Daud dan Mikal. Daud adalah raja kedua bangsa Israel, sementara Mikal ini adalah anak dari Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 20, tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Saudara-saudara sekalian, saya bertolak dari ayat ini bahwa Mikal jatuh cinta kepada Daud. Apakah cukup dengan cinta itu untuk supaya rumah tangga Daud ini berjalan?
Di dalam 2 Samuel 6 ayat 16, saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia, Mikal, memandang rendah Daud dalam hatinya. Di ayat sebelumnya dibicarakan bahwa Mikal jatuh cinta. Tetapi di 2 Samuel 6 ayat 16, ketika Daud sementara mengadakan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan, dia menari-nari di hadapan Tuhan berdasarkan ayat ini. Tetapi bagi Mikal, ini pandangan yang berbeda. Itulah sebabnya Mikal memandang rendah Daud dalam hatinya. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau begitu, suami dan istri ini tidak sejalan dalam pandangan rohani. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 20, Mikal katakan bahwa Daud menari-nari dan menelanjangi dirinya di depan budak-budak perempuan hambanya. Sementara di 2 Samuel 6 ayat 21, Daud katakan bukan. Daud berkata kepada Mikal, saya tidak menari-nari di hadapan para budak-budak perempuan, tetapi saya sementara menari di hadapan Tuhan. Jadi Mikal dan Daud punya pandangan rohani yang tidak sejalan. Daud sementara beribadah kepada Tuhan, sementara Mikal katakan Daud sementara menari-nari di hadapan para budak. Nah, bagaimana jika suami dan istri bersama disalib? Kalau begitu, mereka harus punya pandangan yang sama tentang Tuhan. Jika tidak, maka keluarga ini akan tidak berjalan dengan baik. Tidak cukup cinta. Karena Mikal memang dia jatuh cinta, tetapi Mikal punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Sehingga dua orang ini tidak sejalan tentang Tuhan. Itu sebabnya kita tahu kisah ini pada akhirnya Mikal tidak memiliki anak. Apa maksudnya? Berarti mereka terpisah. Mereka tidak bersama-sama disalib. Nah, pemirsa, saudara sekalian, kisah Daud dan Mikal ini adalah kontras yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan keluarga orang Kristen. Harus benar-benar sejalan, memiliki pandangan yang sama tentang Tuhan, dan bersama-sama disalib. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam pelajaran selanjutnya berbicara tentang hubungan vertikal dan horizontal. Ketika hubungan dengan Tuhan baik, maka hubungan antara suami dan istri itu akan baik. Tetapi kita akan mengawali pelajaran ini yang berikutnya adalah mau menekankan bahwa para istri harus benar-benar menghormati dan mengikuti apa yang disampaikan oleh suami terhadapnya. Kenapa? Karena hubungan antara suami dan istri ini berbicara tentang hubungan antara Tuhan dan jemaat, umatnya. Itu sebabnya seharusnya hubungan antara suami dan istri ini baik. Idealnya adalah istri menghormati suami dan suami mengasihi istri. Nah, contoh Daud dan Mikal adalah pasangan suami istri yang tidak sejalan di dalam hubungan mereka. Itu sebabnya rumah tangga ini tidak berjalan dengan baik. Nah, dalam pekan ini mau berbicara kepada kita bahwa kita perlu menjalin hubungan yang baik secara vertikal dengan Tuhan, maka hubungan antara suami dan istri itu akan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya dalam pelajaran kita ini bahwa istri-istri itu adalah orang-orang percaya yang pada akhirnya harus menghormati Kristus di atas suami mereka.
Memang Alkitab katakan bahwa para istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai berkelebihan, lebih mengasihi suami daripada Tuhan. Itu sebabnya penekanannya di sini, memang istri harus menghormati dan tunduk kepada suami, tetapi sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya pada akhirnya dia harus menghormati Kristus di atas suami mereka. Kemudian yang berikutnya untuk pelajaran kita ini adalah penekanannya bahwa Kristus itu adalah kepala gereja. Dialah kepala gereja. Kalau begitu, tubuh gereja itu adalah umatnya. Apakah suami, apakah istri, keluarga itu, maka itu adalah tubuh dari kepala itu, dan kepala itu adalah Kristus. Nah, ada satu hal yang sangat menarik dari kutipan dalam pelajaran kita dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 108. Dikatakan demikian. Jika suami seorang yang kasar, tak senonoh, galak, menyombongkan diri, bengis dan sombong, dan penganiaya, janganlah ia berkata bahwa suami itulah kepala istri, dan istri harus tunduk kepadanya dalam segala hal, karena ia bukanlah Tuhan. Ia bukanlah suami dari arti yang sebenarnya dari perkataan itu. Jadi memang tunduk kepada suami, para istri, tetapi suami yang benar-benar takut dan tunduk kepada Tuhan. Dalam arti kata, indikasinya kalau seorang suami yang kasar, seorang suami yang senonoh, galak, menyombongkan diri, bengis, dan sombong, itu adalah ciri-ciri suami yang tidak punya hubungan yang dekat secara vertikal kepada Tuhan. Dan seorang suami seperti ini dikatakan bahwa tidak layak dihormati. Ini dalam tanda kutip. Luar biasa ini ya, pelajaran ini. Dengan kata lain, kenapa? Karena suami ini menggambarkan Kristus. Suami ini menggambarkan Kristus. Jadi karakteristik dari Kristus itu haruslah terpancar dalam kehidupan suami itu. Suami Kristen yang tentunya akan mengasihi dan mencintai istrinya. Oke, kemudian yang berikutnya ada satu kutipan yang ingin saya bacakan di dalam Spirit of Prophecy Library Jilid 1 halaman 1145 dikatakan demikian. Jika kesombongan dan cinta diri dikesampingkan, 5 menit saja akan menyelesaikan masalah yang rumit-rumit sekalipun. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam buku Filipi pasal 2, di sana berbicara tentang bagaimana Yesus, dia adalah Raja, adalah Tuhan, tetapi dia mengosongkan diri sama seperti manusia, hidup di dunia ini, dan dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia berkorban untuk umat manusia. Pertanyaannya adalah, sebagai suami, apa yang kita korbankan untuk istri? Apa yang kita lakukan untuk istri? Nah, disebutkan demikian, karena dalam kutipan tadi, dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 108 berbicara tentang kebengisan, kesombongan, penganiayaan dari istri, dari suami kepada istri. Maka kutipan ini mau mengajak kepada kita, kalau Yesus dia adalah Tuhan kita, dia datang ke dunia ini merendahkan diri, dia mau mengajak kepada para suami, belajar dari 5 menit dulu untuk mengesampingkan kesombongan, mengesampingkan cinta diri. Maka hal-hal yang rumit di dalam keluarga, 5 menit saja, belajar dari 5 menit untuk tidak sombong, untuk tidak cinta diri, maka ada banyak hal-hal yang menjadi masalah yang besar sekalipun dapat diselesaikan. Oke, pendeta, saya masuk pada bagian yang terakhir dari pelajaran kita ini. Untuk bagian saya, berbicara tentang gereja sebagai mempelai wanita Kristus. Kalau begitu, Kristus adalah mempelai pria atau laki-laki, sementara gereja adalah mempelai
wanita. Nah, di dalam pelajaran kita ini berbicara tentang pernikahan anak domba Allah tentunya. Gambaran tentang pernikahan antara pria dan wanita, suami dan istri adalah menunjukkan kepada yang sesungguhnya pernikahan anak domba Allah, Yesus dengan gerejanya, umat Tuhan. Nah, untuk gambaran tentang perkawinan anak domba Allah dalam Wahyu pasal 19 ayat 6-8 mau memberikan contoh bagi keluarga-keluarga yang ada di dunia ini. Bagaimana ketika terjadi sebuah pernikahan, maka ada proses-proses yang terjadi. Ketika ada fase di mana saling mengenal satu dengan yang lain, kemudian menjalin hubungan, kemudian ada ikatan, hari pernikahan, kemudian berjalannya rumah tangga itu. Nah, Kristus, Yesus, kalau dalam bahasa aslinya disebut Ho Yesus. Sementara gereja itu adalah Hei Eklesia. Jadi Ho Yesus itu adalah gambaran tentang gender, bahwa Yesus itu adalah pengantin laki-laki. Sementara kata Hei Eklesia, Hei itu adalah gender perempuan, dan itu menggambarkan tentang gereja. Eklesia adalah gereja, Hei adalah gender perempuan. Jadi jemaat umat adalah pengantin perempuan, sementara Ho Yesus adalah menggambarkan gender laki-laki. Yesus adalah pengantin laki-laki. Dan dalam Wahyu pasal 19 adalah akan terjadi pernikahan anak domba Allah antara Yesus dan umatnya. Nah, ada fase-fase yang dilakukan di sini adalah, pertama adalah mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Siapa dia? Kristus. Kristus benar-benar mau membangun hubungan kasih dengan gereja, dengan umatnya. Kemudian yang kedua adalah dia memberikan dirinya sebagai mahar kepada jemaat, kepada umat manusia, dengan cara dia menyerahkan dirinya mati di kayu salib, yang menggambarkan kepada para suami apa yang kita korbankan untuk para istri. Kemudian yang ketiga, memandikan mempelai wanitanya. Ini adalah gambaran tentang baptisan. Jadi orang yang mau menjalin hubungan dengan Yesus yang adalah kepala, yang adalah suami, maka mereka harus mengikuti baptisan. Karena ini adalah fase-fasenya. Kemudian mengucapkan firman perjanjian. Inilah pertunangan itu. Kalau dalam membangun sebuah keluarga, harus ada pertunangan. Ini ada ayat-ayatnya dalam Efesus 1 dan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kemudian yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Apa yang disiapkan? Agar supaya wanita itu memiliki karakter kasih dari Tuhan. Dan yang terakhir, tadi pelajaran saya adalah mempersembahkan mempelai wanita. Apa yang dipersembahkan? Oh, Yesus mempersembahkan gereja sebagai pengantin bagi dirinya sendiri. Kalau begitu, dia harus benar-benar siapkan gereja itu sebagai pengantin perempuan untuk dirinya sendiri sebagai pengantin laki-laki. Saya tutup dengan ini sebagai garis besar dari pelajaran ini. 1. Paulus menggunakan adat istiadat dan peran pernikahan untuk menyoroti hubungan Kristus dengan gereja dalam pola urutan waktu. 1. Pertunangan. 2. Persiapan upacara pernikahan. Kemudian yang ketiga, upacara pernikahan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah perayaan pernikahan akbar, yaitu pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Jadi, saudara-saudara, idealnya adalah gambaran suami dan istri itu adalah gambaran hubungan antara Yesus dan jemaat. Kalau begitu, kita menunggu hari pernikahan anak domba Allah, yaitu pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita punya peran sebagai suami yang baik, kita memiliki peran sebagai istri daripada Kristus, karena kita menanti kedatangannya yang kedua kali, hari pernikahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Miki. Saya yakin sudah sangat jelas penjelasan dari Pendeta Miki untuk bagian awal pelajaran kita. Dan di bagian kedua, Pendeta Susilo akan menambahkan lagi ringkasan pelajaran kita untuk minggu ini. Kami berikan kesempatan
pada Pendeta Susilo. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Victor, dan terima kasih Pendeta Megi sudah mengulas tentang hubungan antara jemaat dengan Kristus yang digambarkan juga hubungan suami dengan istri. Kalau kita lihat konteks dari apa yang ditulis Paulus dalam Efesus pasal 5, ayatnya yang kedua-dua sampai bagian akhir dari Efesus pasal 5 itu ayat 33, ini adalah bagian dari satu cerita dalam Efesus pasal 5 ini yang lalu kita mempelajari tentang, yaitu menjadi terang bagi orang lain, yaitu tentang bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita dalam bersikap sebagai seorang Kristen menjadi terang dimanapun. Tidaklah baik kita jadi terang di tempat lain, tapi gagal di dalam rumah tangga. Karena ini Paulus menekankan untuk dasar dari menjadi terang itu, mulailah dalam skop yang lebih kecil sebelum engkau menjadi terang di tempat yang lebih besar. Bagaimana engkau menjadi terang di tempat yang kecil, tidak berhasil menjadi terang di tempat kecil, lalu engkau berharap menjadi terang di tempat yang besar. Kalau engkau tidak menjadi terang teladan dalam rumah tanggamu, membuat rumah tanggamu bukan sebagai contoh untuk orang lain melihat, bagaimana engkau juga bisa menjadi teladan dan terang di tempat lain. Karena itu, makanya di dalam Alkitab, Paulus menekankan ini, bahwa karakter Kristen itu tidak hanya menampilkan perkataan kehidupan seperti Kristus kepada orang lain, tetapi juga mulai dengan yang skop paling kecil, dengan pasangan kita, dengan anak-anak di rumah kita. Karena itu diajarkan, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Mengapa? Karena pada budaya waktu itu, ada istilah Latin yang disebut pater familias, yaitu di mana suami seakan-akan seperti raja. Dia punya kuasa wewenang yang begitu tinggi sampai bisa tidak hanya menghukum budaknya, istri anaknya pun bisa dihukum, dan tidak ada hukum yang melarang itu kalau itu dilakukan oleh sang suami. Makanya kadang-kadang tergantung daripada belas kasihan dari suami itu. Karena itulah Paulus menekankan, kamu orang Kristen tidak boleh mengikuti adat yang terjadi pada waktu itu. Gantinya kamu membuat seperti raja dalam rumah tanggamu, kamu harus menjadi seorang suami yang mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Mengapa? Karena Kristus pun mengasihi jemaatnya seperti mengasihi dirinya sendiri, dengan cara memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, dengan menghormati dan menyayangi. Demikian juga kewajiban dari sang suami, istri kepada suami, yaitu suami juga harus, istri juga harus menghormati suaminya. Allah memberikan kedudukan, dikatakan kata tunduk, ya ini yang menjadi perdebatan ya, karena tunduk ini menyebabkan seakan-akan kedudukan wanita di bawah, ya di bawah dan tidak sederajat dengan pria ya. Kedudukan inilah yang sering disalahpahami. Ingat, kata tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau berhenti hanya tunduk pada suamimu, wah inilah mungkin ide tentang pater familias yang disebut dalam Latin tadi, di mana suami berkuasa penuh seperti raja kepada rumah tangganya, cocok. Tapi ingat, ada kata selanjutannya, seperti kepada Tuhan. Mengapa? Kalau kata tunduk di sini bukan tunduk antara bawahan kepada atasan, tetapi tunduk di sini adalah sikap hormat kepada suaminya, ya. Hormat karena suaminya telah mengasihi dia dengan kasih seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimana seorang dikatakan dalam pelajaran penuntun guru juga ya, seorang yang bernama John Chrysostom ya, maukah engkau meminta istrimu tunduk kepadamu seperti jemaat bagi Kristus? Maka berikanlah pemeliharaan yang sama untuknya, seperti Kristus berikan untuk jemaat. Bahkan jika perlu bagimu untuk memberikan hidupmu baginya, ya bahkan untuk dipotong-potong 10.000 kali untuk menanggung dan menjalani penderitaan apapun. Kalau engkau mengharapkan penghormatan seperti itu, tunjukkanlah kasihmu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Inilah yang diharapkan dalam pelajaran ini. Kemudian model pernikahan satu daging. Satu daging ini adalah menggambarkan persatuan emosi dan spiritual, tidak hanya seksual. Satu daging dalam pengertian, pada waktu pelajaran ini ada korelasi,
pada waktu kita menyakiti istri kita, kita sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Mengapa satu daging ini? Karena manusia dulunya satu. Wanita diambil dari diri manusia atau Adam itu. Dan sekarang setelah mereka bersatu, menghasilkan satu daging, hubungan yang menghasilkan keturunan yang satu. Inilah gambaran hubungan yang tidak terpisahkan antara laki dan perempuan. Bagaimana mereka menjadi satu daging kalau satu hati, prinsip mereka tidak satu? Karena itulah pelajaran kita menuntun kita, laki-laki, para suami, para istri, haruslah mengasihi Kristus supaya mereka disatukan di bawah salib Kristus. Kasih itulah yang akan menyatukan mereka. Cara pandang mereka mengasihi pasangannya akan diubahkan. Bukan seperti cara dunia memperlakukan pasangannya, tetapi seperti Kristus memperlakukan tunangannya, pasangannya, yaitu jemaatnya. Dengan demikian, inilah idealisme rumah tangga. Suami mengasihi istri, istri membalas dengan menghormati dan tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dalam pengertian, ingat, tunduk pada Tuhan. Bagaimana kalau suami itu seperti yang diceritakan oleh pendeta Meki tadi, memperlakukan dengan sewenang-wenang, memerintah sesuatu yang tidak prinsipil, itu lain persoalannya. Karena tunduk seperti tunduk kepada Tuhan, dalam arti tidak melawan prinsip-prinsip kebenaran. Pendeta Susilo, pasti dalam rumah tangga kan tidak lepas dari masalah ya? Ya, betul. Apakah istri atau suami dengan kelemahan atau kekurangan masing-masing. Bagaimana caranya agar dalam kelemahan itu, baik itu dari suami ataupun dari istri, rumah tangga itu tetap bisa bersatu? Ya. Dua pribadi yang disatukan adalah bukan pribadi yang sama. Budaya mereka, kebiasaan mereka, keinginan, dan mungkin mereka dibesarkan dalam keadaan yang berbeda. Disatukan hanya bisa terjadi sama seperti perbedaan antara bangsa Yunani dengan bangsa Yahudi, mereka disatukan oleh Kristus. Kesatuan ini hanya terjadi apabila istri mengasihi Kristus, suami mengasihi Kristus, dan mulai hidup seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Disinilah kasih mereka dipertemukan, merenungkan pengorbanannya di bawah salib. Seperti judul pelajaran kita, suami dan istri sama-sama bersama di salib. Oke, terima kasih Pendeta Susilo. Tadi Pendeta Meki ada bilang, coba bisa diulang lagi ya. Bagaimana tadi cara untuk menyelesaikan masalah? Tadi ada gunakan 5 menit untuk apa tadi? Oh iya. Mungkin bisa diulangi lagi untuk kita semuanya. Oke. Jadi memang ini seperti dalam kutipan tadi di pelajaran hari Minggu ya, tentang kasar, senonoh, galak, menyombongkan diri, bengis, dan sombong. Itu adalah kutipan dalam Membina Keluarga Bahagia 108, memang dibicarakan di situ. Nah, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam hubungan suami dan istri kadang terjadi pertengkaran, kata-kata yang kasar, perlakuan yang tidak baik. Dan memang pelajaran kita ini mau dibawa ke salib. Seperti Pendeta Susilo katakan tadi, maka dua-duanya harus menjadikan sentral hidup mereka adalah salib. Jika hanya salah satu, itu akan terjadi seperti Daud dan Mikal. Tidak berjalan keluarga itu. Walaupun memang ada cinta sebelumnya, tetapi pada akhirnya mereka tidak berjalan. Dan akhirnya terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, dalam kutipan Spirit of Prophecy Library halaman 1145 ini memang dibilang di situ bahwa belajar dulu para suami dan juga para istri, belajar rendah hati, membuang kesombongan, dikesampingkan, karena keluarga ini tidak pernah lepas dari masalah Pendeta Sinuhaji kan. Pasti ada konflik dan sebagainya. Nah, Tuhan mau ajarkan, Yesus Filipi 2, dia sudah tunjukkan kerendahan hatinya. Dia datang ke dunia ini dan dia mau ajarkan kepada kita, para suami, para istri, belajar dulu dari 5 menit untuk tidak sombong,
belajar 5 menit dulu untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Belajar dari 5 menit dulu. 5 menit, maka akan keterusan pada akhirnya menjadi karakter. Jadi, ya saya sebagai suami tentunya juga, Pendeta Victor, kadang-kadang juga mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tetapi Tuhan mau Dia berbicara kepada kita supaya mari kita belajar. Mulai dari waktu yang pendek dulu. Ya, 5 menit kita kesampingkan kesombongan dan cinta diri, karena kecenderungan kita membela diri. Ketika ego kita tersentuh, maka kecenderungan kita akan membela diri dan menaikkan ego kita. Tapi pelajaran ini mau sampaikan kepada kita, belajar dulu. Belajar 5 menit. 5 menit, 5 menit. Maka dengan 5 menit saja akan menyelesaikan masalah yang rumit sekalipun dalam keluarga, dalam rumah tangga. Selanjutnya, pasti akan lebih baik, 5 ke 10, 1 hari, dan akhirnya menjadi karakter kita. Oke. Itu, Pendeta. Terima kasih Pendeta Meki dan Pendeta Susilo atas ringkasan pelajaran yang telah diberikan pada minggu ini. Kita tahu pemirsa bahwa rumah tangga itulah sekolah seumur hidup ya. Tidak ada rumah tangga yang tamat dan bisa dikatakan, oh ini rumah tangga yang bagus. Itu adalah proses seumur hidup di mana suami dan istri harus sama-sama datang di bawah salib Tuhan untuk merendahkan diri, mohon berkat dan kuasa agar Tuhan menuntut kita dalam hidup rumah tangga kita. Terima kasih Pendeta Meki dan Pendeta Susilo untuk pelajaran yang diberikan pada minggu ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita dan kita dapat belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang dan kita akan tutup pertemuan kita pada minggu ini. Pendeta Susilo akan memimpin kita dalam doa. Terpujilah Bapa kami yang di surga, yang menciptakan lembaga pernikahan ini sejak awalnya untuk kebahagiaan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak dapat hidup sendiri. Kami butuh seorang teman yang akan menolong kami, menguatkan kami, yang mendorong kami untuk tetap setia dan selalu berdoa, bersandar kepadamu. Terima kasih atas pasangan-pasangan yang Kau telah pilihkan bagi masing-masing kami. Terima kasih untuk anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai kepala rumah tangga yang Engkau telah tentukan untuk menjadi teladan yang baik, mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami sebagai jemaat. Tolonglah kami Tuhan dalam segala tingkah laku dan perkataan kami, agar anak-anak kami dapat melihat kasih Allah dalam kehidupan kami, sehingga mereka juga belajar mengasihi sesama melalui teladan yang kami berikan. Dan berkati rumah tangga anak-anak-Mu. Jauhkan dari segala perceraian, jauhkan dari segala kuasa yang mengganggu, kuasa-kuasa kegelapan untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Berikanlah mereka kasih dan kesetiaan. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Salam. Amin.